Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya teman-teman semua di channel Abdul Latif yang kita akan ngaji selamanya sampai datang ajal. Ya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jika ini bagus silahkan di share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, tanyakan apa saja, insya Allah akan dijawab. Dan di video ini kita akan mempelajari hukum isim sabiq yang ketiga, ya. Setelah kemarin hukum pertama itu wajib nasab, di hukum kedua itu wajib rofa, dan ini hukum yang ketiga, yaitu boleh nasab, boleh rofa, tapi nasab lebih diutamakan, begitu. Oke, kita akan mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ikhtira nasbun qabla fi'lin dhi talab wa ba'da ma ilahu fi'l al-ghalab wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirrin awwala. Wa ikhtira, dan dipilih apa nasbun nasab qabla fi'lin sebelum fi'il dhi talabin yang memiliki makna talabiyah. Jadi isim sabik dipilih hukumnya dengan hukum nasab apabila dia jatuh sebelum fiil yang bermakna tolabi. Wa ba'dama ila uhu fi'il ghalab, wa ba'dama, dan setelah perangkat ila uhu yang ada pun pengiringannya perangkat al fi'ila terhadap fiil itu ghalaba dominan apa ila uhu. Jadi kita bisa mengambil faidah di sini. Dipilih nasab juga apabila isim sabik jatuh setelah perangkat yang dia sering mengiringi yang dia sering diiringkan kepada fiil. Artinya dia sering diikutkan kepada fiil. Jadi ini ada dua, ya. Isim sabik itu dipilih i'rabnya menjadi nasab apabila dia sejatuh sebelum fiil tolabi, dan apabila dia jatuh setelah suatu huruf atau perangkat yang sering diikutkan kepada fiil. Bukan khusus fiil, beda ya, tapi sering diikutkan kepada fiil. Ghalab itu sering. Kalau di bait sebelumnya itu sebelum-sebelumnya isim sabik wajib nasab ketika dia diiringkan, ketika isim sabik itu jatuh setelah perangkat yang khusus untuk fiil, khusus, ya. Kalau ini yang sering untuk fiil, bedanya itu. Kemudian dipilih nasab juga wa ba'da atifin, setelah huruf atof, bila faslin, dengan tanpa pemisah, ala ma'mulin, kepada satu ma'mul, ala ma'muli fi'lin, kepada ma'mulnya fi'il, mustaqirin, yang telah tetap, awalan, di awalnya. Jadi wajib pilih nasab juga ketika isim sabik jatuh setelah huruf atof yang mengatofkan kepada ma'mulnya fi'il sebelumnya. Seperti apa kasusnya nanti kita akan lihat, ya. Jadi di sini dipilih hukum nasab untuk isim sabik pada tiga kondisi, ya. Hadza huwal qismu salisu wa huwa ma yukhtaru fihi nasbu. Ini adalah bagian ketiga dari hukum isim sabik, yaitu isim sabik dihukumi i'rab nasab. Wa dzalika idza waqa'a, itu terjadi apabila, gitu. Yang pertama, ba'dal ismi fi'lun dalun ala talabin. Yaitu yang pertama, setelah isim ada fiil yang menunjukkan makna tolab, seperti kal amri wan nahyi wad du'a, seperti fiil amr, ya.
atau seperti fi'il nahi atau seperti fi'il amr atau fi'il nahi yang bermakna doa. Jadi kalau ada kata-kata dalam istilah nahwu atau sorof atau balaghah, tolab, makna tolab itu ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama fi'il amr bermakna amr, perintah. Yang kedua nahi bermakna nahi. Yang ketiga itu bermakna doa. Contoh, Zaidan idribhu. Kepada Zaid pukullah gitu. Pukullah Zaid. Wa Zaidan la tadribhu, dan kepada Zaid janganlah kamu pukul. Wa Zaidan rahimahullah, dan Zaid semoga Allah menyayanginya. Nah, ini yang sering kita lihat, Zaidan rahimahullah ya. Fayajuzu raf'u Zaidin wa nasbuhu. Boleh menasabkan maupun merafa'kan lafaz Zaidin. Wal mukhtaru an-nasbu, tapi pendapat yang dipilih yang paling benar itu nasab. Ini menurut Imam Ibnu Malik ya. Kemudian yang kedua, wa kadzalika yukhtarun nasbu idza waqa'a al-ismu ba'da adatin. Begitu juga dipilih nasab apabila ada isim sabik setelah satu adat atau perangkat yang dominan ayyaliha al-fi'lu, yang dominan diikuti oleh fi'il. Hamzatul istifham seperti hamzah istifham. Hamzah istifham itu biasanya diikuti oleh fi'il, ya, dipasangkan ke fi'il. Maka kalau ada isim sabik jatuh setelah hamzah istifham, isim sabik tersebut boleh rafa, boleh nasab, tapi yang dipilih itu nasab yang paling bagus. Contoh, Zaidan darabtuhu, ada a di sini, lalu Zaidan ada isim sabik, maka Zaidan dipilih nasab. Boleh enggak merafakkan? Boleh. Zaidun darabtuhu boleh, tapi yang paling bagus Zaidan darabtuhu binas fi warrafi wal mukhtaru an-nasbu. Boleh dinasabkan, boleh dirafakkan, tapi yang dipilih itu nasab. Yang ketiga, wa kadzalika yukhtaru an-nasbu idza waqa'a al-ismul mushtaghalu anhu bi'ada atifin. Begitu pula dipilih nasab apabila isim yang membuat sibuk, isim sabik maksudnya ini, isim mustaghal anhu itu, ba'da atifin, jatuh setelah huruf ataf, taqaddamat jumlatun, yang didahului oleh satu jumlah, fi'liyatun yang merupakan jumlah fi'liyah. Walam yafsil bainal atifi wal ismi, dan tidak ada pemisah antara antara huruf ataf dan juga isim sabik tersebut. Contoh kayak qama Zaidun wa Amran akramtuhu. Qama telah berdiri Zaidun dan Zaid, wa Amran dan terhadap Umar, akramtuhu aku memuliakan Umar. Fayajuzu rafu Amrin wa nasbuh, boleh menrafa'kan Amr, boleh menasabkan Amr. Wal mukhtar an-nasbu, dan yang dipilih pendapatnya itu dinasabkan. Litu'tafa jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyatin, supaya kenapa? Supaya jumlah fi'liyah diatafkan kepada jumlah fi'liyah. Falau fusila bainal atif wal ismi, seandainya dipisah antara huruf ataf dan isim, kanal ismu kama law lam yataqaddamu syai'un, maka isim tersebut itu sama seperti tidak didahului oleh apapun. Contoh kayak qama Zaidun wa amma Amrun fa akramtuhu. Nah, di sini setelah wawu ada pemisah yaitu amma. Jadi kalau ada pemisah maka seolah-olah isim sabik tersebut tidak didahului oleh apapun begitu. Menjadi jumlah baru yang benar-benar baru tanpa dahulu apapun kalau dikasih pemisah antara huruf ataf dengan isim tersebut. Fayajuzu rafu amrin wa nasbuhu wal mukhtar ar-rafu kama sayati. Nah, kalau kasusnya dipisah antara huruf ataf dengan isim sabik ini, maka boleh rafa, boleh nasab, tapi al-mukhtar ar-rafu, yang dipilih itu adalah rafa kama sayati, sebagaimana yang dijelaskan nanti ya. Wa taqulu qama Zaidun wa Amrun fa akrimhu. Kamu juga boleh mengatakan telah berdiri Zaid wa amma Amrun, dan adapun si Umar aku memuliakannya. Fa akrimhu, maka muliakannya. Fa yukhtaru an-nasbu kama taqaddam, maka ini dipilih nasab sebagaimana penjelasan yang sudah lalu. Karena apa? Karena isim sabik ini ya setelahnya itu ada fiil yang bermakna thalabiyah. Li'annahu waqa'a qabla fi'lin dari talab, karena dia jatuh sebelum fi'il yang memiliki makna talab. Jadi jelas ya, hukum ketiga dari isim sabik itu ada tiga hukum ketiganya itu adalah nasab, tapi nggak wajib, cuman
diunggulkan aja nasabnya, bisa rafa bisa nasab, tapi yang lebih unggul nasab pada 3 kondisi. Yang pertama apabila isim sabik jatuh sebelum fiil bermakna tolab, yaitu amr, nahi, dan du'a. Yang kedua, ketika ketika isim sabik tersebut jatuh setelah suatu perangkat yang yang sering dimasukkan kepada fiil, sering diikutkan kepada fiil. Kemudian yang ketiga, ketika isim sabik jatuh setelah huruf athof yang tidak ada pemisah antara huruf athof tersebut dengan isim sabik tersebut. Lalu sebelumnya ada jumlah fi'liyah itu. Jadi itu kondisi-kondisi di mana isim sabik berhak diunggulkan nasabnya daripada rofaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.